Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'ina ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa'tina mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma hdina wahdi bina wahdil muslimina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma rzuqna al-ilma wal amal wal ikhlas wa adamir riya was sum'ah wa hubbit tasaddur fil majalisi wal mahafil. Warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah jemput kita untuk berkumpul di rumah Allah, di tempat yang paling mulia, di tempat yang mana merupakan rumah para malaikat dan rumah-rumah orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid adalah rumah dari orang yang bertakwa. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, Idza ra'aitum rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau jumpai seseorang selalu duduk di masjid, maka yakinlah engkau, bersaksilah engkau bahwa dia adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang yang Allah Ta'ala bagi kenikmatan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Saya daripada Ma'had An-Nur, salah satu ma'had yang berada di bawah naungan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, dekat Janda Baik, Pahang. Ada satu ma'had, nama dia Ma'had An-Nur, yang alhamdulillah memiliki beberapa cawangan. Di Selangor ada, di Keluang ada, di Kuching, Sabah, Sarawak, ada beberapa tempat, ada lebih kurang 8 pondok yang menjadi cawangan dan juga bekerja sama dengan Ma'had An-Nur yang merupakan cawangan resmi Ma'had Az-Zain Al-Ali Al-Makki yang ada di Bogor, Indonesia. Alhamdulillah Allah Ta'ala hantarkan kemari untuk bersilaturahim dengan tuan dan puan-puan yang ada di sini. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan daripada puan-puan yang hadir di sini. Kita-kita umat Islam yang mana menginginkan surga, tak boleh nak masuk surga sebab diri sendiri. Amal kita sedikit, dosa kita banyak, keikhlasan kita pun amat-amat sangat kecil. Sehingga apabila kita nak masuk surga, kita kena dapat syafaat daripada sesama kita. Dan kehadiran saya di sini adalah berharap nanti di hari kiamat boleh dapat syafaat daripada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat surau ni. Mudah-mudahan sebagaimana kita di dunia berkumpul di taman-taman surga, nanti di akhirat pun kita juga akan berkumpul di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis, salah seorang sahabat Nabi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Sayyiduna Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?"
Wahai Rasulullah, Islam macam manakah yang terbaik? Kita ni di Nusantara, alhamdulillah, mayoriti kita adalah orang Islam. Tapi macam-macam pula, macam-macam sifat, macam-macam akhlak, macam-macam perangai orang buat. Dan yang buat semua itu adalah orang Islam. Maka sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Wahai Rasulullah, Islam macam mana yang terbaik? Maknanya, apabila yang dikatakan oleh Rasulullah ini ada pada diri kita, Islam kita adalah Islam yang terbaik. Kalau masih belum ada lagi, maknanya kita kena berjuang macam mana perkara-perkara yang ada dalam hadis ini boleh ada pada diri kita. Apabila kita mengaku sebagai orang Islam, maka perkara-perkara yang ada dalam hadis ni kena ada pada diri kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila sahabat bertanya, ayyul islami khairun? Islam macam manakah yang terbaik? Rasulullah kata, at'imut ta'am. Satu, Islam yang terbaik adalah apabila kalian boleh memberi makan orang lain. Wa afshus salam. Yang kedua adalah kalian menebarkan salam. Dan yang ketiga, wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan solat di tengah malam di masa orang-orang tengah tertidur. Ada 3 perkara yang mana bila 3 perkara ini dah sempurna pada diri kita, maka insya Allah mudah kita ingin mencapai kesempurnaan Islam. Apabila 3 perkara ini dah ada pada diri kita, maknanya kita dah mendekati kesempurnaan Islam. Apabila ada 2 sahaja daripada 3 ni, maknanya 2/3 dah kita baik, 1/3 tu je kita kena sempurnakan. Bila dah ada 3/3, maka sempurnalah jalan untuk kita mendapatkan kesempurnaan. Yang pertama, at'imut ta'am, bagi makan kepada sesama kamu. Yang kedua, afsus salam, tebarkan salam di antara sesama kamu. Dan yang ketiga adalah waqumu bil laili wan nasu niyam, dan berdirilah beribadah di malam hari di masa orang tengah tertidur. Yang pertama, at'imut ta'am, membagi makan kepada sesama. Dalam ayat Al-Quran yang selalu kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kalian tahu siapa orang yang mendustakan ajaran Allah? Apakah kalian tahu siapakah orang yang mendustakan ajaran agama? Apakah kalian tahu orang yang tidak ada kepercayaan di dalam hatinya kepada Islam? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka ia itu orang-orang yang berlaku tidak baik, jahat, zalim kepada anak yatim. Ini yang pertama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mengajak orang lain untuk sama-sama membagi makan kepada orang miskin. Maknanya hadis Nabi yang menyuruh kita membagi makan adalah membagi makan kepada orang miskin. Bila tengok ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin ni, di antara tanda orang yang Islamnya mendustakan ajaran Allah adalah orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Maka betullah bila Nabi kata Islam yang terbaik, yang pertama memberi makan kepada orang miskin. Sebab apa? Islam yang tak baik adalah orang yang mendustakan ajaran Allah. Yaitu salah satunya ayat yang ketiga, tidak mengajak orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dia pun tak nak bagi makan dan tak nak ajak orang lain untuk sekali bagi makan orang miskin. Satu hal yang perlu kita pertanyakan, apabila Allah Ta'ala masih lagi bagi kita umur panjang, kesihatan, dan pada hari ini Allah Ta'ala bagi lagi kita rezeki yang banyak, dalam hari ini ada tak kita dah bagi makan dekat fakir miskin?
Dalam seminggu nih, ada tak kita dah bagi makan kepada fakir miskin? Dalam sebulan nih, ada tak kita dah bagi makan kepada fakir miskin? Kita takut rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita adalah jalan untuk kita mendustakan ajaran Allah. Kita takut apabila kita mati Allah Ta'ala pertanyakan, daripada mana duit, harta yang engkau dapatkan dan kemana engkau belanjakan? Kita dah sembang macam-macam, saya belanja untuk ni, untuk ni, untuk ni, untuk ni. Allah Ta'ala tanya satu pertanyaan, adakah engkau dah bagi makan fakir miskin? Ini satu perkara yang mana bila kita tengok sejarah, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Tazkiratul Qurtubi menceritakan satu cerita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam takkan makan kecuali dia makan dengan anak yatim ataupun fakir miskin. Al-Imam Ibnu Katsir juga menceritakan bahawa sahabat Nabi Sayyiduna Abdullah bin Umar, dia tak akan makan kecuali dia makan satu pinggan dengan anak yatim. Ini satu peradaban, ajaran dari Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam Maulid Al-Harsyi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila Rasulullah dipanggil oleh orang miskin, maka beliau akan segera mengabulkan panggilan orang miskin. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, "Lau du'itu ila qura'i ghanamin la ajabtuh." Apabila aku diundang walaupun hanya untuk memakan kaki kambing. Kaki kambing tu mana ada dagingnya? Kaki kat bawah, bagian bawah tu tak ada daging. Seandainya aku dipanggil untuk memakan tu, aku akan datang ikut meraikan orang miskin. Sebab itu Rasulullah dipanggil, disebut Abul Yatim wal Armalah, ayah kepada anak yatim dan penolong kepada janda-janda. Ini Masya Allah. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan memberi makan fakir miskin di antara sebuah kewajiban. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah katakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta-harta mereka ada hak untuk orang yang meminta-minta dan yang tidak Allah Ta'ala bagi rezeki. Bila kita ingat dalam surah Wadduha yang selalu kita baca, Allah Ta'ala bagi 3 peringatan kepada Rasulullah, lalu Allah Ta'ala bagi 3 tugasan. 3 peringatan yang pertama yang dikatakan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukankah dulu engkau tu adalah anak yatim yang kemudian kami belah sehingga engkau boleh menjadi nabi? Ini yang pertama, Rasulullah diberi peringatan oleh Allah. Kita alhamdulillah bukan terlahir sebagai anak yatim, mak ayah kita ada. Wa wajadaka dhallan fahada. Perkara kedua Allah Ta'ala ingatkan Rasulullah, dulu engkau adalah orang yang tak tahu kebenaran, lalu kami ajarkan kebenaran kepadamu. Kemudian yang ketiga Allah Ta'ala katakan, wa wajadaka ailam fa'aghna. Dan Allah Ta'ala jumpai engkau miskin, tak memiliki harta, lalu Allah Ta'ala bagi kekayaan. Selepas Allah Ta'ala mengingatkan 3 nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah, Rasulullah anak yatim dibelah oleh Allah, Rasulullah tak mengenali kebenaran, diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Dan yang ketiga, Rasulullah tidak memiliki harta, kemudian Allah Ta'ala bagi sesuatu yang boleh menahan hidup Rasulullah SAW. Kita alhamdulillah bukan sebagai anak yatim, dan daripada kecil sekali kita dah terlahir sebagai orang Islam, dah mengenali kebenaran. Dan yang ketiga, kita pun terlahir bukan sebagai orang miskin. Ada banyak rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada mak ayah kita. Lalu tugasan yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah, maknanya sepatutnya lebih lagi dibagikan kepada kita. Fa'ammal yatima fala taqhar. Itu yang pertama. Anak yatim jangan sesekali engkau hardik akan dia. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Orang yang meminta-minta kepadamu, orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, janganlah
engkau sakiti. Dan yang ketiga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, maka gunakanlah nikmat tersebut, perlihatkanlah nikmat tersebut sesuai dengan yang semestinya engkau buat. 3 perkara ini tugas dari Allah kepada Sayyidina Rasulullah. Dan yang kedua diantaranya adalah bila ada datang orang miskin yang meminta-minta, maka janganlah engkau menyakitinya. Kita boleh bagi-bagi, tak boleh bagi, jangan sebut perkara macam-macam. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti dengan lidah kalian. Kemudian memberi makan fakir miskin merupakan salah satu sebab rezeki kita akan bertambah luas, akan bertambah banyak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Dan ada sebahagian manusia, bila rezeki dia kurang, Allah Ta'ala bagi ujian mengurangi rezekinya, maka dia akan katakan, Allah menghinaku sekarang, Allah tak lagi sayang kepadaku sekarang. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kalla, tidak, bukan macam tu. Balla tukrimunal yatim wala tahaddu ala tu'amil miskin. Tak. Tapi sebab utama kenapa rezeki kamu dikurangi oleh Allah adalah kalian tidak memuliakan anak yatim dan tidak mengajak orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu yadan fi zumratil masakin, buatlah sebuah kebaikan kepada orang-orang miskin, fa inna lahum zumratan fil jannah, au kama qala, karena mereka memiliki kumpulan khas di dalam surga, yang mana dikatakan orang miskin, orang fakir dan orang-orang lemah masuk surga 50 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya, yang mana satu hari daripada 50 tahun tu ka'alfi sanatin, sebagaimana hitungan 1000 tahun di dunia. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di akhir umurnya, Allahumma ij'alni, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah apabila pagi kenyang, maka petang hari dia lapar. Sehari kenyang, sehari dia lapar. Sebab apa? Dia meminta kepada Allah untuk hidup seperti orang miskin. Sebab teramat mulia kemiskinan ini. Wa amitni miskinan, dan matikanlah aku ya Allah, jemputlah ruhku dalam keadaan miskin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wadir'uhu marhunatun indal yahud, baju besi yang dipakai berperang oleh Rasulullah tergadaikan di tangan orang Yahudi. Sebab Rasulullah nak makan, tak ada makanan, beliau letakkan sebagai gadaian baju besi beliau untuk mendapatkan beberapa cupak gandum. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan jadikan aku nanti di hari kiamat berkumpul dengan orang-orang miskin. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, ittala'tu alal jannah fawajadtu aktsara ahliha al-masakin. Aku tengok ke dalam surga, ku jumpai yang paling banyak orang surga adalah orang-orang miskin. Wattala'tu alan nar fawajadtu aktsara ahlihan nisa. Dan aku melihat ke dalam neraka, ku jumpai paling banyak orang yang ada di neraka adalah perempuan-perempuan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tak nak hidup miskin, kita meminta al-afiyah. Akan tetapi bila Allah Ta'ala bagi kepada saudara kita kemiskinan, jangan pernah kita menghina kemiskinan. Rasulullah kata, innama tunsarun wa turzaqun wa tumtarun bidu'afaikum. Kalian diberikan rezeki, kalian diberikan hujan, dan kalian ditolong oleh Allah
sebab orang-orang lemah, du'afa dan masakin yang hidup di tengah-tengah kalian. Dalam hadis, walaupun hadis itu dhaif, dikatakan laula syuyuhun murukka wa bahaimun murutta wa sabiyun murudda la sababtu alaikumul azab sabba. Seandainya bukan karena orang-orang tua yang dah renta, yang masih taat lagi kepada Allah, anak-anak kecil ataupun budak-budak kecil, bayi yang masih menyusu, dan juga bukan karena binatang yang memakan rumput, akan kuturunkan azab sebanyak-banyaknya untuk kalian, kata Allah. Sebab ada orang-orang lemah, ada orang-orang miskin, maka kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu masa dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir diceritakan, Sayyiduna Abu Sufyan bin Harb, ayah kepada Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, berjalan di hadapan orang-orang miskin dan lemah di antara para sahabat. Sayyiduna Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Khabbab ibnul Arat, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat-sahabat yang lain yang memang mereka adalah orang miskin. Abu Sufyan berjalan di hadapan mereka, lalu di antara sahabat yang miskin tadi bercakap, bersembang, seandainya dia terlambat, maka pedang Islam akan memotong lehernya. Sayyidina Abu Sufyan masuk Islam masa Fathu Mekah. Mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ucapan para sahabat tadi, maka dia pun marah kepada para sahabat yang miskin-miskin tadi ini, sehingga keluarlah ucapan-ucapan yang menyakiti perasaan mereka. Bila Abu Bakar radhiyallahu an berjumpa dengan Rasulullah, lalu Sayyidina Abu Bakar pun bercerita bahwa dia telah marah kepada para sahabat yang miskin-miskin tadi. Berubah seketika itu juga wajah Rasulullah, merah wajah Rasulullah. Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, lau aghdabtahum la aghdaballahu alaik. Apabila engkau buat mereka marah, maka Allah akan marah kepadamu. Bergetar Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia pun pergi dengan menangis menjumpai Sayyidina Bilal, Salman, Khabbab, dan juga sahabat-sahabat yang lain, meminta maaf kepada mereka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Rasulullah dah bagi amaran kepadaku, apabila aku menyakiti kalian, orang-orang miskin dan lemah, maka Allah akan murka kepadaku. Dalam cerita sejarah disebutkan bahwa Yahya Al-Barmaki yang merupakan menteri besar di masa kekhalifahan Bani Umayyah tiba masuk penjara. Lalu anak dia bertanya, wahai ayah, berpuluh-puluh tahun kita hidup dalam kenikmatan, sebab apa hari ini kita masuk penjara? Maka Yahya Al-Barmaki mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya Allah tidak pernah tidur, sesungguhnya Allah tidak pernah tuli, selalu mendengarkan doa-doa dari orang-orang lemah dan miskin yang terzolimi. Mungkin ada satu masa kita menzalimi mereka, lalu mereka berdoa kepada Allah, dan hari ini kita menerima balasannya daripada Allah. Kemudian satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bata syabi'an wa jaruhu bi jambihi ja'iun. Siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, jiran dia sebelah kanan kiri rumah dia tidur dalam keadaan lapar, maka Allah tidak akan memandang kepadanya. Mudah-mudahan kita yang mana Allah telah bagi rezeki lebih, boleh menunaikan hak jiran tetangga kita, khususnya yang miskin dan lemah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, at'imut ta'am. Yang kedua, sampai jam berapa nih? Biasa sampai jam berapa dekat sini? Azan dulu atau macam mana bila ada isya? Terus dia direct. Okay. Yang kedua, afsus salam. Sebarkanlah, tebarkanlah salam, ucapkanlah salam di antara sesama kalian. Sahabat Nabi ada yang datang berjumpa Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, macam mana supaya aku dapat kebaikan?
dan menjadi orang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Dalam hadis lain, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan boleh masuk surga sampai kalian beriman dengan sempurna. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan boleh mendapatkan iman sempurna kecuali kalian telah mencintai saudara-saudara kalian. Selama masih ada kebencian dalam hati kita pasal sebab-sebab duniawi kepada sesama muslim, maka selama itu pula hati kita akan dihijab oleh Allah, tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, yaitu ucapan la ilaha illallah hablun mamdudun minas sama, tali yang Allah Ta'ala hulurkan daripada langit untuk mengikat sesama muslim. Apabila masih ada kebencian, tak kisahlah kan pasal apa, yang mana pasal itu adalah pasal duniawi, maka selama itu pula hatinya akan terhijab, tidak akan bisa mendapatkan kesempurnaan iman. Walan tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan mampu beriman kecuali kalian telah mencintai sesama kalian. Apa dia mencintai sesama kalian? Dalam hadis yang lain Rasulullah jelaskan lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kalian, tidak sempurna iman kalian kecuali dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita nak tak orang bully kita, orang perli kita, tak nak macam tu juga kita tak boleh buat perkara yang sama kepada sesama saudara kita. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya riwayat Imam Abu Daud, masa tengok ada salah satu sahabat yang kebingungan mencari tongkat dia hilang. Sahabat yang lain selipar dia hilang sebelah. Rasulullah kata, siapa yang sembunyikan tongkat sahabat nih, selipar tu? Orang yang menyembunyikan tu, kata Rasulullah, adalah orang yang tidak beriman. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kecuali kita mencintai saudara kita. Sebab apa? Sebab di antara tanda umat Rasulullah, tanda kekasih Rasulullah, tanda pewaris Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, yang bersama dengan Rasulullah, yang ajarannya sama dengan Rasulullah, yang mereka satu kelompok dengan Rasulullah, yang dia adalah umat Rasulullah, asyidda 'alal kuffar, tegas, keras kepada orang kafir, dan kasih sayang kepada bainahum, sesama umat Islam. Apabila terbalik, kepada umat Islam keras, kepada orang kafir lemah lembut, wallahu a'lam. Bila tengok mafhum ayat ni, dia bukan umat Rasulullah, belum sempurna lagi boleh menjadi umat Rasulullah. Dalam hadis musalsal bila awaliyah yang diriwayatkan oleh ratusan ulama dengan sanad muttasil daripada Rasulullah sampai kepada kita, arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang kasih sayang kepada sesama saudaranya akan dikasih sayangi oleh Allah. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, kalian akan disayangi oleh Allah. Maka itu bila kita tengok dalam hadis, ada salah seorang perempuan mengurung kucing sampai kucing itu mati sebab dia tak boleh makan, dia masuk neraka pasal kucing tadi itu. Perempuan yang lain, seorang pelacur, bukan perempuan suci yang tak kenal Allah sama sekali. Masa dia pergi dekat sumur nak minum, tiba-tiba anjing datang kehausan dengan lidah yang penuh dengan pasir. Lalu dia ambil minuman, dia bagi dekat anjing dulu, baru dia minum untuk dia. Allah Ta'ala ampuni seluruh dosanya, dia masuk surga pasal sebab anjing. Sebab apa? Sebab ada rasa kasih sayang dalam hatinya.
Macam mana apabila kita kasih sayang dengan sesama muslim. Ini merupakan satu yang wajib bagi kita, menyayangi sahabat-sahabat kita sesama muslim. Jangan kita nak tuduh dia kafir, nak kita sebut dia ahli bid'ah, kita sebut dia orang yang sesat, dan setiap yang sesat masuk neraka. Jangan. Apalagi memang ada ulama yang menjadi panutan, ada dalil yang dia ikuti. Lalu dalam hadis tu Rasulullah katakan, ala unabbiukum bi syai'in law fa'altumuhu la ahbabtum. Apakah kalian mau apabila ku ajarkan suatu perkara, apabila kalian lakukan, maka kalian akan boleh saling mencintai. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Qalu bala, wahai Rasulullah. Sahabat kata, betul. Naam, kami ingin mendengar apa ajaran yang akan membuat kami mencintai. Rasulullah kata, afshus salama fima bainakum tahabbabtum. Tebarkanlah salam di antara sesama kalian, kalian akan saling mencintai. Mudah-mudahanlah salam nih ringan di lidah, berat di timbangan Allah. Pasal apa? Pasal dia doa. Pasal dia doa. Bila kita tengok hadis Sayyiduna Ali di dalam kitab Nailul Autar dan dalam banyak kitab hadis, di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Turmudi pun ada kalau tak silap. Rasulullah kata kepada Sayyiduna Ali, apabila engkau ucapkan salam dalam solatmu, Assalamualaikum warahmatullah, engkau salam ke kanan, maka niatkan untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di sebelah kananmu, kepada malaikat yang ada di sebelah kananmu, kepada jin yang ada di sebelah kananmu, dan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di sebelah kananmu. Ada berapa juta malaikat yang dekat sebelah kanan kita? Ada berapa juta jin Islam yang ada dekat sebelah kanan kita? Macam tu pula yang sebelah kiri. Satu kali kita ucapkan salam, Assalamualaikum, itu Masya Allah. Begitu pentingnya salam ni dalam hadis Sayyiduna Anas bin Malik dan juga Sayyiduna Ummu Salamah, nah, yang disebutkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Imam Turmudi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama salasan. Rasulullah bila mengucapkan salam, Rasulullah ucapkan sampai 3 kali. Pasal apa? Pasal 3 kali salam ni adalah doa. Banyak bila kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, ulama membahas apa makna salam. Dalam kitab hadis yang mensyarahkan tentang salam lagi banyak. Doa salam ni. Salam ni apa? Satu adalah nama Allah. Semoga Allah bersamamu. Yang kedua, assalam adalah keselamatan. Semoga keselamatan untukmu. Yang ketiga, salam adalah kesejahteraan. Semoga engkau sentiasa sejahtera. Yang keempat, salam adalah surga, Darussalam. Udkhuluha bisalamin aminin. Maknanya apa? Semoga engkau masuk surga. Ada berpuluh-puluh macam makna salam, yang mana bila kita sekali ucapkan salam, berpuluh-puluh doa ada di dalam salam. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan ini pendapat mayoriti ulama, bahkan Ibnu Hazm mengatakan ini ijma'. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Bila kita buka kitab Qawaidul Fiqhiyah, maka dikatakan di dalam Qawaidul Fiqhiyah, di antara amalan sunnah yang lebih afdol daripada yang wajib adalah mengucapkan salam. Sunnah yang afdol daripada yang wajib. Pasal apa? Pasal tidak akan ada jawaban salam apabila tidak ada ucapan salam. Imam Ahmad di dalam kitab-kitab fikih madhab Hambali ditanya, wahai Imam, macam mana bila kami ucapkan salam lalu orang tak jawab salam kami? Maka Imam Ahmad mengatakan, cepatlah dia pergi jauh-jauh daripada kelompok kaum tu, sebab Allah Ta'ala akan menurunkan laknatnya. Pasal apa? Kata Imam Ahmad, orang yang tidak menginginkan rahmat Allah akan Allah Ta'ala bagi laknatnya. Maknanya apa? Menjawab salam hukumnya wajib. Ini Masya Allah. Bila kita ucapkan salam, Assalamualaikum, 10 pahala yang kita dapatkan. Kita tambahkan lagi, Assalamualaikum warahmatullah, 20 pahala. Tambahkan lagi, wabarakatuh, 30 pahala. Bila kita tengok kitab fiqh dan kitab hadis, banyak lagi tambahan-tambahan yang lain.
doa-doa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang masyhur ulama katakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam solat kata mazhab Imam Syafi'i assalamualaikum warahmatullahi. Kecuali untuk solat janazah maka sunnah kata Imam Ibnu Hajar menambahkan wabarakatuh. Ini salam. Salam kita ucapkan maka kita akan mencintai sesama saudara kita. Ini yang patut kita amalkan. Banyak di zaman kita sekarang masa jumpa assalamualaikum, keluar daripada masjid bergaduh, yang satu baca doa kunut, yang satu tak baca, bergaduh pasal apa? Mana salam yang tadi dia ucapkan? Kena ingat, salam masukkan ke dalam hati. Ketika kita mengucapkan salam, betul-betullah niat kita mendoakan orang yang memang kita ucapkan salam untuknya. Salam jangan setakat di mulut sahaja. Assalamualaikum, cantik terdengar di mulut, jangan. Masukkan ke dalam hati, ya Allah, bagi saudara saya ini keselamatan. Dia nak pandu kereta, bagi dia keselamatan. Dia nak balik rumah, bagi dia keselamatan. Dia tengah sakit, bagi dia keselamatan daripada penyakit. Kesejahteraan hidup. Dia miskin, bagi dia kesejahteraan hidup sehingga dia jadi orang kaya. Dia ada hajat, bagi dia keselesaan hidup. Ini makna salam. Umur dia dah pendek, kita mintakan surga untuknya, bagi dia surga ya Allah. Dia banyak dosa ya Allah, bagi dia keselamatan daripada neraka. Ini makna salam. Maka tu sepatutnya salam ni kalau kita ingin mencintai saudara kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, untuk mendapatkan kesempurnaan iman, yang dengan kesempurnaan iman kita akan mendapatkan surga, kita kena ucapkan salam daripada hati kita. Jumpa assalamualaikum Tuan Haji, waalaikumsalam. Dalam hadis disunnahkan juga kita bersalaman, musafahah. Idzal taqal muslimani, dalam riwayat lain ma min muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang Islam yang berjumpa, fatasafaha, lalu berdua tu bersalaman, illa tasaqatat dzunubuhuma min khilali asabi'ihma, melainkan akan berjatuhan dosa-dosa mereka daripada sela-sela jari mereka. Mudah-mudahan kita boleh mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, jam berapa dah? Saya tak bawa jam. Seminit lagi azan. Okey. Yang ketiga, waqumu bil laili wan nasu niyam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan beribadahlah di malam hari di masa orang tertidur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, berdirilah sepanjang malam kecuali sedikit untuk engkau berehat. Nisfahu awinqus minhu qalila, kalau boleh setengah malam atau kurang sedikit. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah lagi dan bacalah Quran secara tertil. Dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan di dalam Riyadhus Shalihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum, hendaklah kalian solat di malam hari sebab itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Lalu macam mana untuk kita-kita yang memang tak boleh bangun malam? Memang susah lah. Boleh bangun tu pun dah azan subuh dah. Yang pertama, hendaklah melaksanakan solat witir walaupun 1 rakaat selepas solat isya. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, solat witir hukumnya wajib. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, autiru ya ahlal Quran, laksanakanlah witir wahai orang yang membaca Al-Quran.
Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah taala esa dan suka kepada bilangan ganjil, suka kepada solat witir. Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailil Autar menyebutkan, jadi kita kalau memang tak boleh 3 rakaat solat witir itu tak apalah 1 rakaat. Imam Syaukani senaraikan nama sahabat yang mengerjakan salat witir 1 rakaat. Di antaranya khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengerjakan witir 1 rakaat. Banyak lagi, lebih kurang 40 sahabat yang disebutkan oleh Imam Syaukani. Tak apalah, setakat awal berjuang kita laksanakan witir 1 rakaat. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan malam. Sebab apa? Sebab siang dah kita witirkan dengan solat maghrib, maka malam kita witirkan juga dengan solat witir. Ini yang pertama, kalau boleh. Kalau tak boleh juga macam mana? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, man qara'a akhiral Baqarah, siapa yang membaca akhir ayat surah Baqarah. Dalam riwayat, ayataini fi akhiril Baqarah, siapa yang membaca 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah, fi lailatin, dalam 1 malam, lakafatahu, siapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka itu sudah mencukupi untuknya. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah di dalam syarahnya menyebutkan, yang pertama 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah ini semua kita hafal dah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai habis. Baca bila? Sebelum tidur. Lakafatahu, maka cukup untuknya. Cukup untuk apa? Banyak tafsiran ulama mengenai ini. Yang pertama, cukup untuk tidak bangun malam. Kalaupun malam tu dia tidak terbangun, dengan membaca amanah Rasul, Allah Ta'ala bagi toleransi je dekat dia. Tak apalah, dia dah baca amanah Rasul. Oh, ini lagi mudah. Kita bukan nak cari yang mudah, tapi kena cari amalan yang boleh tutupi kekurangan-kekurangan kita. Dengan berniat mudah-mudahan, wa minal laili fatahajjadna filatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada malam hari laksanakanlah solat tahajud sebagai sunnah tambahan daripadamu, maka pasti Allah akan memberikanmu tempat yang mulia. Allah Ta'ala bagi tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat. Di dunia dapat pangkat yang terpuji, di akhirat lagi terpuji. Jadi membaca amanah Rasul, salah satunya adalah kalaupun tak terbangun, maka Allah Ta'ala bagi toleransi ya, sebab dah baca amanah Rasul. Ini yang memang tak boleh bangun sama sekali lah kan. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan Sayyiduna Abu Hurairah di antara sahabat yang susah bangun malam sehingga untuk buat solat tahajud tak boleh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an untuk mengerjakan solat duha 8 rakaat. Kalau boleh 8 lah. Kalau boleh, tak boleh 4. Saya tulis buku khusus solat duha. Kelebihan solat duha 4 rakaat di awal hari, Allah Ta'ala cukupkan rezekinya sepanjang hari. Allah yang atur segala urusan kehidupannya, kesehatannya Allah atur, perkara apapun Allah Ta'ala atur. Yang solat duha 4 rakaat setiap pagi. Hadis riwayat Imam Tabrani. Yang keempat, amalan kalau kita tak boleh solat malam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis ini sahih, apabila dah datang 1/3 malam, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzilu fi kulli lailatin
ila sama'id dunya, menurunkan rahmatnya setiap malam ke langit dunia, langit pertama. Kepada siapa? Kepada orang yang bangun pada malam hari. Lalu Allah Ta'ala katakan, hal min mustarzikin fa'urziquh, ada tak umat Nabi Muhammad yang nakkan rezeki, aku akan memberikan rezeki untuknya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiruh, ada tak yang nak meminta ampunan sehingga aku akan mengampuni dosanya. Hal min sa'ilin fa'u'tih, adakah yang meminta sesuatu aku akan memberinya. Hal min kaza, hal min kaza, adakah yang nak ini, yang ni, Allah Ta'ala sebut semua. Sehingga ulama mengatakan, kalau kita tak boleh bangun untuk solat, maka kita mesti bangun untuk berdoa. Tak boleh bangun untuk solat 2 rakaat nih, terlampau berat. Kita bangun untuk berdoa. Bangun tidur, Rabbighfirli dzunubi wali walidayya. Nak sempurna lagi, baca doa duduk di antara 2 sujud. Bighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu'ani. 8 permintaan, sempurna permintaan kita. Sekejap ya, bighfirli warhamni warfa'ni, tidur lagi lepas tu. Tapi bagus tu, bangun lah kan. Yang terbaik, tapi bukan semua orang. Sayyiduna Al-Hatim Ibnu Al-Asam menyebutkan, tidaklah seseorang tidak boleh bangun malam melainkan sebab dosa yang dia kerjakan di siang hari. Itulah kita meminta kepada Allah memang berat untuk tahajud tuh. Sebab apa? Sebab dia adalah kebiasaan para nabi dan para wali Allah. Jadi apabila satu malam dekat satu kampung tuh Allah Ta'ala bagi 1 juta pahala, yang terbangun 1 orang aja, maka 1 orang itulah yang berhak untuk mendapatkan 1 juta pahala. Apabila ada 10, maknanya dibagi 10. Ada 100, dibagi 100. Dan memang pada masa malam hari akan sedikit saja yang mendapatkannya. Ini Allah Ta'ala bagi khas untuk orang-orang tertentu. Dan waktu yang terbaik di malam hari itu yang pertama adalah maghrib dengan isya. Kemudian 1/3 malam terakhir, dan yang ketiga adalah pada masa sahur. Itu adalah masa-masa doa, istighfar dan bacaan Al-Quran diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, apabila kita tak bisa bangun malam, maka sepatutnya kita sholat isya berjamaah. Ini yang paling last. Sholat isya berjamaah. Sebab apa? Sebab dalam hadis dikatakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qaman nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia seumpama sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Dan sesiapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia sholat sepanjang malam. Terbaik lagi isya berjamaah, tengah malam bangun walaupun hanya setakat 2 rakaat tahajud ditambah 1 witir, 3 rakaat aja yang dia kerjakan, dengan sholat subuh berjamaah. Ini yang paling baik untuk kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kalau nak bangun malam, ulama katakan kena jaga adab tidur. Belum tidur bros gigi, kalau boleh guna kayu sugi dengan kayu sugi. Lalu tawakal kepada Allah. Jangan tawakal kepada alarm yang ada dekat handphone kita. Jadi handset tu letak mana? Sebelah bantal. Tengah malam kita tidur tertutup bantal. Mana ada terdengar? Tidak terbangun. Lepas tu banyak lagi yang salah jam macam-macam. Yang ni macam mana? Kita meminta kepada Allah, ya Allah, saya meminta dengan sepenuh hati untuk Engkau beri rezeki bangun tengah malam. Untuk apa? Untuk solat. Banyak juga yang terbangun, tapi terbangun macam tu je, tidur lagi. Pergi tandas je, tidur lagi. Malaikat dah siap cantik dah. Di antaranya juga adalah berwuduk sebelum tidur. Dalam hadis disebutkan di antara kelebihan wuduk di masa tidur, bila seseorang mati dalam keadaan wuduk, maka dia mati syahid.
mati syahid. Masya Allah. Pas tu baca ayat kursi, itu juga. Kemudian baca aman rasul, baca qul ya ayyuhal kafirun idza zulzilatil ardu zilzalaha qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Banyak sekali bacaan-bacaan tidur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau baca tabarak, beliau baca alif lam mim sajdah, beliau baca dalam riwayat surah Az-Zumar, beliau baca surah Al-Isra. Kalau macam kita baru alif lam mim ngak, dah tertidur dah. Gila. Tapi paling tidak kita baca sebahagian daripada yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan tiga perkara nih, supaya kita boleh memberi makan fakir miskin, banyak mengucapkan salam dan bangun di tengah malam. Salah satu kuncinya adalah mengingat kematian. Bila kita ingat, belum tentu muda, tak pasti muda ataupun tua, Allah Ta'ala boleh ambil. InsyaAllah kita akan semangat melakukan 3 amalan ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik, hidayah, istiqamah, dibukakan hati kita, dilemahkan hati kita, dilembutkan hati kita untuk menghormat sesama kaum muslimin, untuk tidak kedekut menyedekahkan makanan dan juga uang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan mata kita yang banyak dosa ni untuk bangun di tengah malam. Amin, amin ya rabbal alamin. Usi nafsi bitaqwallah. Apabila ada yang salah khilaf, itu adalah daripada diri saya sendiri, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saya yang hadir dekat tempat ini mendapat keberkahan daripada tuan-tuan semua. Keikhlasan kita yang hadir dekat sini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita orang yang memang akan Allah Ta'ala panggil nanti di dalam rumahnya di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.